yang membuat akidah, syariah, dan manhaj Nahdlatul Ulama bisa goyang. Yang ketiga, karena digoyang orang secara sistematik, sedangkan kita tidak sebagai fa'il, tapi berfungsi sebagai maf'ul yang dikerjai oleh orang-orang yang menggoyangkan itu. Tadi saya ini jibek, bagaimana ini? Padahal yang diserang itu yang di bawah. Jadi bagaimana? Harus pada grassroots-nya. Dan kemudian kita ingin mengembangkan NU ini. At-tasfiyah dan tanmiyah. Tasfiyah artinya NU kita harus murni. Tanmiyah, kemurnian itu dikembangkan karena zamannya berputar. Tapi bagaimana tasfiyah supaya tidak jumud dan tanmiyah supaya tidak belok, itu harus kembali kepada manhaj Nahdlatul Ulama. Gambare bal-balan ditulis Sayyid Maradona. Jare sing maca, waduh ya menangan wong pancen Sayyid ndek. Disangka nek Arab itu ganjaran, iki ruwet ini. Jadi hizb itu artinya politik. Nah ini minta khilafah sing bagaimana itu juga tak jelas. Ini seperti Abu Bakar Siddiq apa Abu Bakar Basir yang dimau. Dan khilafah itu bentuknya seperti apa? Karena khilafah di Timur Tengah sendiri tidak ada. Garis keras ini gampang dipakai orang. Saya tidak mengatakan bahwa garis keras itu bikinan orang di luar Islam, tapi saya mengatakan kekerasan yang berdasarkan agama gampang dimanfaatkan oleh di luar Islam untuk menjelekkan Islam yang pertama, yang kedua untuk membuat problem di kalangan umat Muhammad Rasulullah SAW. Nah, kalau yang saya undang cuma wilayah, wilayah itu durung mesti kondo cabang. Nek cabangnya diundang, ya cabangnya sing teko tok ngrungokno. Ya ora kondo kancane pengurus. Nek sing diundang MBT tok, pahame iso tapi ngomongno maneh gak iso. Terutama daerah Madura, wong keploke tok iku lho telat. Kene wis metenteng gak dikeploki, leren dikeploki. Karena cocok yang tadi, Pak, cocok yang tadi. Tadi saya ini jibek, bagaimana ini? Padahal yang diserang itu yang di bawah. Ya, satu-satunya jalan khusus Jawa dan Madura. Padahal Madura itu juga ikut Jawa. Dan Bali, rantingnya harus dikumpulkan. Ini saja, ketua ranting belum tentu iso ngandakno nanggone anggotanya. Ya apa mau sing dipidatono Pak Hasim, mbuh pokok lucu. Wes toh pokoke dawa lucu ade reno-reno. Ngono tok. Inilah kehebatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi bagaimana? Harus pada grassroots-nya. Dan kemudian kita ingin mengembangkan NU ini. At-tasfiyah dan tanmiyah. Tasfiyah artinya NU kita harus murni. Tanmiyah, kemurnian itu dikembangkan karena zamannya berputar. Saiki wis ora iso ngomongi wong dasenan haram iku wong sing pidato iku wis do dasian. Kita sudah tidak bisa mengambil keputusan mengenai masalah-masalah muamalah hanya dengan ulama tanpa orang yang ahli pada bidang muamalah itu.
Ngukumi bank, wong banki kudu ditegakno. Ngukumi asuransi, ahli asuransi harus datang. Ngukumi bursa efek, bursanya harus didatangkan. Ngukumi arborsi harus didatangkan. Ahli-ahlinya itu baru tabayun summa tahqiq, sehingga memerlukan tanmiyah. Tapi bagaimana tanmiyah supaya tidak jumud? Dan bagaimana tasfiyah supaya tidak jumud? Dan tanmiyah supaya tidak belok? Itu harus kembali kepada manhaj Nahdlatul Ulama. Para hadirin hadirat yang saya muliakan, saya akan merinci berbagai macam pengaruh di sekeliling kita yang membuat akidah, syariah, dan manhaj Nahdlatul Ulama bisa goyang. Pertama, goyang karena tidak mengerti. Yang kedua, mengerti tapi salah mengertinya. Yang ketiga, karena digoyang orang secara sistematik, sedangkan kita tidak sebagai fa'il tapi berfungsi sebagai maf'ul yang dikerjai oleh orang-orang yang menggoyangkan itu tadi. Gerakan-gerakan yang tadi disebut Pak Ali Maskan itu datang dari dua kawasan. Pertama, datang dari Timur Tengah. Timur Tengah itu mana? Negara Arab dan sekitarnya, ada dannya. Jadi termasuk Maghrib, termasuk Spanyol, termasuk Turki yang bukan Arab. Iran itu bukan Arab. Iran itu Furs, Persia. Tapi semua ini disebut Mediterranean atau Asyarqul Ausat, Middle East, Timur Tengah. Dulu ketika zaman Pak Harto, aliran-aliran yang masuk ini diseleksi. Aliran masuk cocok enggak dengan Indonesia? Cocok, masuk. Tidak cocok, keluar. Orang yang ngotot diusir. Iku zaman Pak Harto. Ojo maneh wong sing teko gak diusir. Wong zaman 71 Golkar Kiai dicemplungno kali. Sing guyu iku mesti tahu kecelup. Jadi teges kadang ketegesen. Lah saiki blas gak ono tegese, ngantek cekelane apa gak ono. Setelah reformasi, semua ini bubar. Semua aturan-aturan yang menyangkut pertahanan akidah, pertahanan ideologi, bahkan pertahanan teritorial, bahkan pertahanan ekonomi, bahkan pertahanan politik, bahkan pertemanan budaya itu belak, bobol, dan masuk semua dari semua arah. Dari Timur Tengah itu ada tiga hal. Ada agama, ada aliran, ada gerakan politik. Ini beda-beda ini. Yang agama tentu agama Islam, sama. Islamnya orang Indonesia, Islamnya orang Saudi, Islamnya orang di seluruh dunia, sama. Islam. Tapi alirannya tidak sama. Ada aliran namanya Syiah. Ada aliran namanya Wahabiyah. Ini aliran. Ada yang namanya Jaulah. Ada yang namanya Khawarij. Ada yang namanya Ubadiyah. Ada yang namanya Ahmadiyah. Itu masuk bebas ke Indonesia. Seret masuk. Syiah ini sentrumnya ada di Iran.
Syiah itu kalau sholat sehari 3 kali, duhur asar dijamak, maghrib isya dijamak, pergi atau tidak pergi. Kalau wudhu pakai sepatu mashul khufain. Kalau sholat tidak boleh di atas karpet, harus di atas batu atau kayu yang tidak berbuah. Jadi kalau kayu itu berbuah, gak iso koyo pelem, itu gak iso koyo sawu. Lah golek uang ning Indonesia yang ndak berbuah, ya gak nemu kejaba bunga-bungaan. Kalau tidak ada, dia harus sujud persis membawa batu dari Karbala, tempat wafatnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, kemudian diletakkan, dia sujud persis di situ. Dan tidak boleh ada yang memimpin umat Islam kecuali keturunan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi sampean jadi pemimpin Syiah itu gak iso, jenenge Supardi. Iso dadi imam top, imam utama. Gak iso. Harus ayatullah siapa, hujjatullah dan sebagainya. Dan Syiah mempunyai sistem komando. Karena sistem komando itu ikut rukun iman. Oleh karenanya hari ini, ya tahadus bin nikmah. Hari ini yang namanya Israel sama Amerika, itu yang paling diwedeni itu sih. Karena dia dengan komando, negaranya di sini utuh, kakinya ada di mana-mana. Jadi begitu digerakkan bersama-sama, itu luar biasa. Ada Syiah, ulamanya dibagi 2. Jadi Syiah itu isinya bukan mut'ah tok. Sing dilingi ki Pak Ali kan mut'ah tok. Kenapa ndek ngongkon wong sabar nang bojone, sok saiki diuring-uring bojone terus. Sebab kadang-kadang keliru SMS. Para hadirin. Hadirat yang saya muliakan. Jadi ada ulama ilmiah, ada ulama jihadiyah. Yang ulama jihadiyah itu yang berada di front, pemimpin perang di lapangan. Seperti Nasrullah. Itu memimpin Hizbullah. Kekuatan Hizbullah itu 10 kali lipat kekuatan negara Libanon. 10 kali lipat. Di Irak itu ada namanya Muqtada Sadr. Dia punya fraksi yang paling bisa menekan Amerika di sana karena sistem komando itu. Mengapa? Oleh karenanya menghadapi Syiah dengan kekerasan itu salah. Karena dia sendiri keras. Uang iku nek ngadepi ake, iku aja mbok tutuki, gak iso. Ledek iku tutuke iku. Berikan dia bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal mujadalah billatihi ahsan. Ini yang enggak ngerti biar enggak ngerti aja. Itu cara. Karena saya dari sana. Nah, sedangkan Syiah ini orangnya sederhana. Tidak suka bermewah-mewah. Jarang rumahnya Syiah di mana-mana itu besar dan baik. Sama seperti kiai-kiai kita di sini. Karena memang sumbangannya kurang. Tapi banyak mereka ini yang memang sufi. Ini bedanya di situ. Cuma yang enggak enak itu kalau sama sahabat lain itu ngelokno ini enggak enak. Terus kadang-kadang sing kebabasan, tapi sudah enggak ada sekarang yang hulal itu sampai ngarani kalau
malaikat Jibril alaihi salam itu keliru. Ngeneh-none wahyu keliru. Mestine nang Sayyidina Ali kok nang Kanjeng Nabi. Iki wis stres wong iki wis. Bulan. Ini masuk di Indonesia. Dan ketahuilah, negara Iran membiayai Syiah di seluruh dunia tanpa batas. Berapapun yang diperlukan. Sementara NU menghadapinya dengan proposal di mana. Nah, ada juga yang Wahabiyah. Ini yang aliran tadi. Tadi kan ada Islam, ada aliran. Yang aliran tadi ada Syiah, ada Wahabiyah. Nah, Wahabiyah ini sentralnya ada di Saudi Arabia dan dia negara terkaya di seluruh Timur Tengah. Bedanya tidak sebanyak dengan Syiah karena masih menggunakan mazhab Hambali, masih menggunakan mazhab Maliki kadang-kadang. Tetapi orang-orang Wahabiyah itu pikirannya itu begini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, besar, berjuang, dan wafat di Hijaz, maka apapun yang tidak ada di Saudi Arabia dianggap itu di luar syariat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pikirannya itu. Jadi dulu Kanjeng Nabi kok enggak pernah mulutan pakai podium, mamanya. Ya podiumnya menjadi bid'ah. Jadi bid'ah tok isine. Pokoknya ndek gak ero bid'ah. Jadi apa yang tidak ada di Saudi dianggap bid'ah. Tapi kadang juga enggak konsekuen. Mulutan enggak boleh. Tetapi heritage, aturos. Di sana saya pernah diundang memperingati 60 sekian tahun Raja King Saud. Nah, ini lah pada mulutan, pada mbek khol. Muangan tok di sini nih. Itu tidak haram. Jadi sebenarnya hukum di sini ada politisasi di situ. Membuat partai di Saudi itu beda. Ini aliran. Ada juga aliran namanya Jaulah, muter aja di masjid-masjid, mbek nggawa kompor, sarungan dicincing tapi gak katokan, ngono terus gayane glembus-glembus, mergo nek glembus iku ketok ikhlas ngono. Nitik lakon Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi gak tahu nggawa kompor. Ini Jaulah. Jaulah ini pusatnya ada di Pakistan. Ada lagi Khawarij. Wah, ini sing gawat ini. Layak balul khata. Salah dan mau menerima beneran orang. Itu kawan. Selain dirinya kafir. Nah, kalau seperti ini kemudian bergeser menjadi gerakan politik, maka dia akan perang terus-menerus. Karena pikirannya seperti itu. Ada lagi namanya Ubadiyah. Ini di daerah Aljazair. Saya baru aja ke Aljazair. 2 hari sebelum saya masuk sana ada bom di depan kantor Perdana Menteri. Kemudian yang mengaku ngebom itu Al-Qaeda. Padahal Perdana Menterinya itu juga sesama Muslim dan taat. Sehingga berbeda aliran di sana itu dianggap berbeda agama. Ada lagi Ahmadiyah. Lah ini yang sudah sering kali kita dengar. Itu juga dari Lahore, juga dari Qadian, menganggap ada rasul lain setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga yang datang
dari Timur Tengah itu gerakan politik dalam kurung Islam. Tapi titik beratnya adalah gerakan politik. Seperti di Indonesia ini kalau mau membedakan Islam dengan politik itu kan gampang aja. Islam seperti ini. Nah, kalau P3 itu sudah gerakan politik. Nah, kalau gerakan politik itu dalil, itu wis gak mesti jalan lain. Kadang-kadang langsung masuk tafsir jalan lain. Wong KB ya tahu P3 jadi P3. Kalau nyerang Golkar itu wala takroba hadihis. Kira-kira iya mana? Artinya gerakan politik itu bisa menggeser ayat. Dan itu kita lakukan sendiri kan. Nah, Ustadz yang di Golkar tidak mau kalah. Fakuli malu fasayarallahu amalakum rasuluhu wal mu'minun, maka berkaryalah kamu sehingga kamu semua menjadi golongan. Jadi ayat ini kesel Pak jinggung wong politik-politik ini. Baulet. Nah, itu namanya harokah sia-sia. Sekalipun kadang-kadang dia based to the religion, dia kepada basis agama, tapi dia tidak murni agama, tetapi sudah dengan interest politik gerakan harokah sia-sia. Ini masuk di Indonesia lengkap Pak. Gerakan politik misalnya Hizbut Tahrir. Tadi yang saya sebut itu apa? Disebut oleh Pak Ali Maskan, ada Hizbut Tahrir. Hizbun itu artinya partai politik Pak, saking cara Arab. Lah wong Jawa itu sangka nonek cara Arab iku ono ganjarane. Lha iku apa? Tapi yang ngrungokno lagu iku sangka nek Umi Kalsum iku Allah. Padahal iku roman di sini, Pak. Tapi mereka saking goblok sing ngrungokno. Salah reken selawat ta. Maca Quran ning Mekah. Ono gambare bal-balan ditulis Sayyid Maradona. Jere sing maca, waduh ya menangan wong pancen Sayyid ndek. Tapi sangka nek Arab itu ganjaran. Iki ruwet ini. Jadi hizb itu artinya politik. Jadi Hizbut Tahrir itu nek bahasa Indonesia partai politik Hizbut Tahrir. Jadi gerakan itu gerakan politik. Nah, perkara ana dalile ya seperti iku mau digolekno sing fala takroba hadis, ya itu iku. Mulane kalau itu ilmiah betul deadlock dia. Ya ini minta khilafah sing bagaimana itu juga tak jelas. Ini seperti Abu Bakar Siddiq apa Abu Bakar Basir yang dimau. Dan khilafah itu bentuknya seperti apa? Karena khilafah di Timur Tengah sendiri tidak ada. Di tempat Timur Tengah itu hampir semua, tidak semua Pak, hampir semua di negara Timur Tengah Hizbut Tahrir itu dilarang. Kenapa? Karena jurusannya dia akan mengganggu kekuasaan yang sedang berkuasa. Apalagi di Eropa. Di Inggris semua masjid-masjid yang dikhotbahi Hizbut Tahrir ditutup. Kenapa? Karena dia mempersoalkan konstitusi Inggris itu. Jadi orang mulang ngaji Pak, ya orang gawe madrasah ngegeri konstitusi tok, khususon wabil khusus kerjaan. Maka kalau Hizbut Tahrir gawe madrasah, ya nggak selabaran nanggone madrasah. Nah,
garis keras ini gampang dipakai orang. Saya tidak mengatakan bahwa garis keras itu bikinan orang di luar Islam, tapi saya mengatakan kekerasan yang berdasarkan agama gampang dimanfaatkan oleh di luar Islam untuk menjelekkan Islam yang pertama, yang kedua untuk membuat problem di kalangan umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itu tidak mungkin ada persatuan. Ada yang namanya Ikhwanul Muslimin. Nah, Ikhwanul Muslimin ini pecah dua. Ada yang tetap keras, sebagian masuk Hizbut Tahrir. Ada yang melakukan gerakan secara demokratik. Jadi ya iso dadi wali kota, dadi DPR, dadi anu dan ini. Sehingga pada ujungnya nanti tetap tatbiqus syariah lafzan, sebagaimana juga NII. Cuma kalau NII, DI dan sebagainya itu domestik Indonesia, kalau ini agen dari gerakan politik internasional. Sampai di sini paham enggak? Kira-kira nek mulai ning desa nyeritakno maneh. Engko nang kliru bentul internasional, Pak. Para bapak sekalian. Ya wis rungokno ae mosok gak paham, sesuai paham. Ada lagi yang Ikhwanul Muslimin ini yang boleh di Timur Tengah cuma di Mesir, di lain-lain negara dilarang. Di Syria saja dilarang, di Yordan dilarang, apalagi di negara kerajaan yang merasa terancam, Saudi lah, lalu negara-negara teluk. Sehingga Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir itu posnya di Timur Tengah tidak jelas di mana, tapi pindah-pindah. Cuma orangnya memang militan.